Pas kita lagi nonton F1 yang ngebut di lintasan, pasti kepikiran dong, kok bisa F1 punya piston yang bisa bikin kita terheran-heran? Dibuatnya dari apaan? Ongkos produksinya berapaan? Dan apakah biaya dan kecepatannya sepadan? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas part krusial di jantung mesin F1 ini. Piston F1 itu dirancang untuk kerja di kondisi ekstrim, kecepatan super tinggi, panas gila-gilaan, tetapi tetap harus presisi. Dengan mesin yang bisa mengeluarkan tenaga sampai dengan 1000 horsepower, piston ini punya peran yang gede benar. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, harganya bisa 1000 kali lipat lebih mahal dari piston mobil biasa. Edan kan? Terus apa sih yang bikin benda ini beda? Yuk bahas! Buat kalian yang ngikutin F1, pasti tahu, mesinnya nggak bisa nyala kayak mobil harian kita yang tinggal pencet kontak, terus jalan. Salah satu alasannya karena toleransinya super sempit, di mana posisi pistonnya ini di dalam mesin cukup kejepit pas suhu mesin masih dingin. Maka sebelum mesin bisa nyala dan ngegas di lintasan, mekanik pun harus manasin oli dan coolant terlebih dahulu. Minimal kurang lebih 30 menit lah. Bayangin aja, mobil semahal itu, tapi perlu tim yang standby lama banget. Cuma buat mastiin mesinnya bangun dengan benar. Sungguh mahal dan tidak praktis. Nah, ini yang bikin penasaran. Kenapa mobil harian kita nggak perlu ritual seperti mobil F1? Sedikit basic dulu ya. Mesin itu kerja dengan bakar campuran bensin dan oksigen di dalam silinder. Ledakan kecil ini nantinya akan mendorong piston, piston dorong konrod, konrod muterin crankshaft, dan tenaga akhirnya nyampai ke roda belakang. Simpel di atas kertas, tapi ribet banget di eksekusi. Biar piston bisa gerak mulus, harus ada celah antara piston dan dinding silinder. Tapi kalau celahnya kegedean, tenaga bakal bocor dan efisiensi mesin drop. Solusinya? Piston dikasih cincin di sekelilingnya untuk jaga tekanan tetap optimal. Sekaligus, nahan oli biar nggak nyelonong ke ruang bakar. Disinilah, insinyur mesin kerja detail banget nentuin toleransi yang pas. Soalnya pas produksi mesin massal, nggak ada komponen yang 100% presisi sama persis. Selalu ada variasi sedikit. Contoh gampangnya, piston tinggi 40 mm dengan toleransi 0,1 mm. Artinya, ukuran harus di rentang 39,9 mm sampai dengan 40,1 mm biar aman dipakai. Nah, di F1, celah antara piston dan dinding silinder cuma sekitar 0,015 mm. Tipis banget, hampir setipis rambut kita. Toleransi diameternya cuma 0,01 mm. Jadi mekanik bisa yakin banget semua part bakal pas dan kerja optimal. Tapi ada plot twist. Begitu mesin panas, tentu semua komponen akan memuai. Dan setiap material punya karakter muai yang berbeda-beda. Di mobil harian, mesin harus bisa nyala di rentang suhu yang lebar, dari dingin banget sampai panas. Makanya desainernya bikin celah piston silinder agak lebih longgar, biar tetap kerja optimal dari suhu dingin sampai suhu kerja normal. Beda cerita di F1, fokusnya cuma satu, tenaga dan efisiensi maksimal. Jadi celahnya dibikin super sempit dan baru pas banget pas mesin udah nyampai suhu yang optimal. Inilah alasan kenapa piston F1 nggak bisa gerak bebas pas mesin masih dingin. Dingin silindernya memuai lebih cepat dari pistonnya. Baru pas suhunya udah pas, piston bisa gerak lancar. Makanya tadi kita bahas soal manasin coolant dan oli mesin bisa sampai 30 menit. Tujuannya ya bukan lain biar semuanya klik di suhu yang tepat. Oke, ini bagian yang menurut kita paling keren dari F1. Piston F1 nggak memuai rata di semua sisi. Ada bagian yang lebih tebal, ada bagian yang lebih tipis dan memuai lebih cepat. Makanya dari awal, bentuknya sengaja dibikin sedikit oval. Begitu kena panas, dia baru ngebentuk jadi bulat sempurna. Selain soal bentuk, di dunia F1 semua part dikerjakan seringan mungkin termasuk piston. Dan gerakannya itu gila sih. Piston ini bisa ganti arah sampai 500 kali per detik. Setiap kali ganti arah, dia meluncur dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan kecepatan lebih dari 85 mil per hour.
Padahal jaraknya cuma beberapa sentimeter aja. Kebayang nggak presisinya kayak apa? Ini benar-benar level teknologi yang niat banget. G-force yang dihasilkan di setiap langkah piston di mesin F1 bisa tembus 2000 G, bahkan sampai 8000 G tergantung RPM-nya. Nah, piston yang beratnya cuma sekitar 300 gram ini, di bawah gaya seberat itu, efeknya bisa naik seperti nahan beban 600 kilogram, hampir seberat mobil F1-nya sendiri. Makanya, tiap gram yang bisa dihemat di piston itu berpengaruh besar. Semakin berat massa yang berputar di dalam mesin, semakin lambat RPM naik, respon mesin juga jadi lebih lelet. Buat mengurangi beban ini, desainer buang semua material yang nggak diperlukan. Bagian atas piston bahkan bisa setipis 5 mm doang. Cuma yang benar-benar esensial yang dipertahankan, makanya materialnya harus super-super kuat. Sampai di sini mungkin ada yang mikir, bukannya gaya yang paling gede itu pas ledakan pembakaran? Jawabannya dekat tapi belum tepat. Gaya paling besar justru muncul pas piston lagi naik setelah didorong ke titik mati bawah. Di titik ini, piston masih memiliki motion pengen terus maju, dan konrotlah yang menjadi rem penahan biar dia tetap di jalurnya. Jadi bisa disimpulkan kalau piston F1 harus kuat nahan bebannya sendiri. Karena akselerasi ekstrim bisa bikin piston sedikit berubah bentuk, memanjang sedikit, dan kalau materialnya nggak cukup kuat, bisa-bisa hancur di tengah jalan. Nah, ini bagian yang nggak kalah menarik nih. Piston F1 sekarang justru dituntut di mesin, dan harus dibuat dari satu blok utuh material berbasis baja berkekuatan tinggi, bukan aluminium kayak dulu. Alasannya simpel, tekanan dan panas di ruang bakar sekarang udah terlalu ekstrim untuk aluminium bisa tahan. Tiap pabrikan punya cara produksi masing-masing. Ada yang potong langsung dari blok material solid, ada juga yang lewat proses forging. Blok logamnya dipanasin dan dikasih tekanan tinggi biar kebentuk presisi. Baru dipotong sesuai dimensi yang dibutuhin. Piston hasil forging biasanya lebih kuat dari piston cetak atau casting, tapi prosesnya lebih ribet dan butuh ketelitian tinggi. Efeknya, piston jenis ini bisa sedikit lebih berat. Selanjutnya, di metode 2 ini, forging dan billet, sama-sama ngasih hasil yang jauh lebih kuat dibandingkan casting, di mana logam cair langsung dicor ke cetakan. Tapi ya itu, casting jauh lebih murah, makanya piston mobil harian bisa dijual sekitar 50 pound sterling aja, atau kalau dirupiahkan sekitar 1 juta rupiah. Bandingkan dengan piston F1, materialnya aja udah senilai ribuan dolar, ditambah puluhan jam proses matching dan forging. Setelah jadi, tiap piston diukur pakai mesin CMM yang presisinya sampai 100 nanometer, sekitar 1000 kali lebih kecil dari rambut kita. Kalau ada satu aja ukuran yang meleset dari spesifikasinya, piston itu bisa langsung dilebur ulang, prosesnya diulang lagi dari awal. Belum lagi, tiap piston di X-ray buat dicek retakan atau cacat tersembunyi. Semua effort ini buat mastiin piston bisa kerja optimal di putaran mesin sampai dengan 15.000 RPM. Waktu insinyur, jam kerja mekanik, alat khusus, material premium, semuanya menumpuk jadi satu. Alasan kenapa harganya bisa segitu gilanya. Sementara piston mobil harian bisa lebih murah karena material dan proses produksinya jauh lebih simpel dan cepat. Itulah kenapa piston F1 bisa 1000 kali lebih mahal dari piston yang nemplok di mobil kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan terakhir. Buat kalian yang follow F1 musim ini ada bonus. Ternyata piston lagi jadi bahan perdebatan loh, panas banget di pedok 2026. Jadi gini, regulasi mesin 2026 berubah total, di mana rasio kompresi maksimal, yaitu seberapa besar campuran bahan bakar dan udara dipadatkan sebelum dibakar, diturunkan dari 18:1 jadi 16:1. Tujuannya biar pabrikan baru kayak Audi lebih gampang masuk F1. Karena seperti yang kita tahu, bikin mesin high compression itu mahal dan susah banget loh. Masalahnya, FIA cuma mengukur rasio kompresi ini pas mesin dingin di suhu ruang. Nah, yang lebih parahnya lagi, sejumlah tim kabarnya seperti Mercedes dan Red Bull Ford ketahuan pakai piston hasil cetak 3D yang dirancang khusus supaya bentuknya cuma 16:1 pas dingin. Tapi begitu mesin panas dan jalan di lintasan, piston sama konrotnya memuai dengan pola yang udah diperhitungkan. Dan rasio kompresinya bisa naik mendekati 17-18:1.
Jadi intinya, mereka nggak melanggar aturan secara harfiah, tapi mengakali cara pengukurannya. Licik? Ya. Ilegal? Belum tentu. Makanya sampai rame diributin. Tim-tim lain protes keras, dan akhirnya FIA turun tangan lagi. Yang dimana mulai Juni tahun 2026 kemarin, atau bulan kemarin, rasio kompresi bakal dicek juga pas mesin panas di suhu operasional. Biar celah ini ketutup. Ini nunjukin satu hal, walaupun bentuk udah beda dan bahannya berubah, piston tetap jadi salah satu titik pertempuran paling sengit di F1. Karena perihal selisih tenaga, walaupun hanya belasan horsepower atau tenaga kuda aja, udah cukup buat nentuin siapa yang jadi pemenang balapan. Oke, jadi itu dia sedikit obrolan kita soal piston F1 kali ini. Intinya, piston di mesin F1 itu salah satu komponen yang harus disurvive. Dari tantangan kekuatan, deformasi, sampai presisi level dewa. Didesain pakai material terbaik, diproduksi lewat proses super detail, diuji ketat habis-habisan, dan sekarang bahkan jadi ajang kucing-kucingan. Regulasi antara tim di musim 2026. Emang harganya jauh lebih gila dari piston mobil harian kita. Tapi kalau lihat performanya, yang sanggup nahan beban ekstrim sambil tetap mengeluarkan tenaga di atas 1000 horsepower, rasanya effort segitu memang layak. Oke, kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like-nya biar kita bongkar part gila lainnya dari dunia balap F1. Atau mungkin kita bikinin juga simulasi 3D-nya yang super detail dan premium serta ekstrim. Thank you dan bye-bye.